Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana Nindya Putri dari kelas 10 MP1, absen 16. Hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai Sunan Kudus mulai dari biografi sampai budaya yang diajarkan. Nama asli Sunan Kudus adalah Jafar Syadik atau Amir Haji. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1400 Masehi dari pasangan Utsman Haji bin Ali Murtada atau Sunan Ngudung dan Syarifah Dewi Hatijah. Dari sisi keluarganya, Sunan Kudus menikahi Dewi Rokil, putra Sunan Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Dari istrinya itu, Sunan Kudus memiliki seorang anak bernama Amir Hasan. Terlepas dari itu, Sunan Kudus mulanya belajar ilmu agama dari ayahnya. Beliau kemudian mengembangkan keilmuannya menuju pesantren Ampel, Denta yang didirikan oleh Sunan Ampel. Sunan Kudus wafat pada sekitar tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di kompleks Masjid Menara Kudus yang kini menjadi salah satu destinasi ziarah penting di Indonesia. Sunan Kudus dikenang sebagai seorang ulama besar, pemimpin visioner dan arsitek peradaban Islam di Jawa yang mampu menyatukan perbedaan dan membangun masyarakat yang harmonis berdasarkan nilai-nilai Islam. Sunan Kudus melakukan dakwah Islam di Jawa pada saat mayoritas masyarakatnya merupakan pemeluk Hindu dan Buddha. Bahkan tidak sedikit yang masih kuat ikatannya terhadap budaya nenek moyang. Oleh karena itu, Sunan Kudus mengutamakan toleransi sebagai cara mendekati masyarakat Kudus. Seperti Sunan Kalijaga dalam berdakwah, Sunan Kudus memilih untuk mengapresiasi budaya setempat. Salah satu cara Sunan Kudus mendekati masyarakat Kudus adalah dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu-Buddha. Salah satu jejak dakwah Sunan Kudus yang masih dapat disaksikan hingga saat ini adalah arsitektur Masjid Menara Kudus. Masjid ini dengan menaranya yang menyerupai candi merupakan bukti nyata asimilasi antara unsur Islam dan budaya Hindu Jawa. Bangunan tersebut menunjukkan adanya pemahaman mendalam Sunan Kudus terhadap psikologi masyarakat Jawa yang kala itu masih kuat dalam tradisi Hindu-Buddha. Selain masjid, rumah-rumah adat Kudus yang memiliki ornamen dan pola konstruksi khas juga diduga kuat mendapatkan pengaruh dari inovasi teknologi yang dikembangkan oleh Sunan Kudus. Salah satu media dakwah Sunan Kudus yang paling unik adalah sapi. Sapi merupakan hewan yang disucikan oleh masyarakat sekitar yang mayoritas memeluk Hindu. Sunan Kudus memanfaatkan sapi yang diberi nama Kebo Gumarang untuk menarik perhatian masyarakat. Kebo Gumarang dihias sedemikian rupa dan diikat di halaman masjid, sehingga menarik orang untuk datang dan akhirnya mendengarkan dakwah Sunan Kudus. Itulah mengapa Sunan Kudus dalam metode dakwahnya menggunakan sapi sebagai media dakwah. Dari situlah masyarakat akhirnya tertarik dengan dakwah Sunan Kudus yang berusaha meluruskan akidah secara halus. Sunan Kudus adalah sosok wali songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara, terutama dengan pendekatannya dan toleran dan mengakomodasi budaya lokal. Beliau tidak memaksakan ajaran Islam dengan menghapus tradisi yang sudah ada, melainkan memasukkannya secara bijaksana dan perlahan. Hal ini terlihat jelas dari arsitektur Masjid Menara Kudus yang memadukan corak Hindu-Buddha, larangan menjembelih sapi untuk menghormati umat Hindu, serta penggunaan seni dan cerita sebagai media dakwah. Pendekatan Sunan Kudus yang menghargai keberagaman dan mendepankan harmoni ini membuat Islam dapat diterima secara luas dan damai di tengah masyarakat. Metode dakwah Sunan Kudus yang mengedepankan toleransi, akulturasi, dan pendekatan persuasif terbukti sangat relevan dan bahkan esensial untuk diterapkan pada zaman sekarang. Di tengah masyarakat modern yang menjemuk dan serba cepat, pendekatan yang bijaksana ini dapat menjadi jembatan antar budaya,
meredam toleransi, serta menyajikan Islam sebagai agama yang inklusif dan damai. Dengan memanfaatkan strategi adaptif Sunan Kudus, dakwah kini dapat disampaikan melalui berbagai platform kontemporer sehingga lebih mudah diterima dalam membangun harmoni sosial di tengah keberagaman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.